Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Terima kasih sudah mengklik video ini, teman-teman sekalian, sahabat channel kami. Bersyukur kita kepada Allah dipertemukan kembali di channel ini, masih dalam rangkaian pembelajaran An-Nahwul Wadih. Di hadapan kita sudah ada terpampang judul di halaman 19, Ahwalu bina'il fi'lil madhi. Kondisi-kondisi, keadaan-keadaan mabni'nya fi'il madhin. Di video sebelumnya kita pernah menyinggung bahwa di antara kata-kata di dalam bahasa Arab yang mabni, yang paten, yang tetap, harokat huruf terakhirnya adalah kata kerja lampau atau al-fi'lul madhi. Namun yang baru kita singgung adalah mabni alal fathi. Kapan fi'il madhin mabni alal fathi dan apakah hanya mabni alal fathi saja? Mari kita tengok contoh-contoh. Al-amthilah. Ishtaddal bardu. Ishtadda artinya bertambah. Al-bardu dingin. Dingin itu bertambah. Di sini kata kerja dan di sini pelakunya. Nomor 2, tharul ghubaru. Thara fi'il madhin artinya berterbangan. Al-ghubar artinya debu. Nazala turun artinya. Al-matar hujan. Baik. Ishtadda, thara dan nazala ini adalah fi'il madhin. Dan kita dapati di sini semua harokat huruf terakhirnya adalah fathah. Kenapa? Karena dia atau karena pelakunya adalah kata tunggal dia laki-laki. Ingat, kalau kita katakan dia laki-laki, tidak mesti orang, tidak mesti manusia. Sebagaimana dalam bahasa Inggris pun ada he, orang, kemudian she, orang juga, kemudian ada it. Ya. Nah, disinilah kata benda laki-laki yang tidak mesti orang ya. Kalau dia tunggal, maka kata kerjanya itu adalah mabni alal fathi fi'il madhinnya. Oke, jadi poin pertama kita bisa simpulkan fi'il madhin itu akan berharokat fathah atau mabniun alal fathi jika dia atau pelakunya adalah laki-laki tunggal. Di dalam contoh ini kita hanya membahas laki-laki tunggal ya. Oke, ini contoh pertama atau kelompok pertama. Sekarang jenis kedua dari jenis-jenis mabni yang dialami oleh fi'il madhin. Al-auladu la'ibu. Anak-anak itu. Al-aulad jamak dari waladun, anak laki-laki. Dan ingat dalam bahasa Arab kalau disebut jamak itu berarti 3 ke atas, 4, 5, 6 ya, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kemudian di sini ada la'ibu, mereka bermain. Aslinya fi'il madhinnya adalah la'iba kalau tunggal, tapi karena pelakunya jamak maka dia ditambahi wawu sukun dan di depannya ada alif. Inilah yang disebut dengan wawul jamaah. Wawu yang menunjukkan jama'atun lidzukur, sekelompok orang laki-laki. Ingat laki-laki ya. Nah, di sini harokatnya dom atau bisa kita katakan fi'il madhin jika pelakunya jama'atul dzukur, sekelompok laki-laki 3 ke atas, 4, 5, 6 dan seterusnya, maka mabniyun 'alad dhammi ya. Meskipun nanti dirubah misalnya Ra'aitul aulada la'ibu. Nah, tetap saja dhamma ya. Tidak berubah. Atau fil maidani al-auladu fil maidani la'ibu. Ada tambahan apapun tidak berubah. Itu yang disebut mabni. Ada pergeseran, ada perubahan tidak merubah harokat huruf terakhirnya. Kemudian di sini ar-rijalu. Jamak dari rojulun artinya laki-laki dewasa 3 orang atau lebih. Safaru melakukan perjalanan dari kata safara. Tapi karena di sini jamak maka safaru ditambahin wawul jamaah sehingga menyesuaikan adanya dhammah karena ada wawu di sini. Maka di sini juga mabniun 'alad dhammi. Demikian juga nomor 6 al-ummalu, para pekerja, para karyawan. Ini bentuk jamak dari amil, karyawan, pekerja. Ta'ibu dari kata ta'iba, lelah, capek. Lihat mabniun 'alad dhammi karena pelakunya jama'atul dzukur. Jadi yang kedua
ternyata mabninya fi'il madin itu bukan cuma alal fathi, namun juga alal dhammi jika pelakunya, atau dalam bahasa kaidahnya jika fi'il itu bersambung dengan wawul jamaah. Yang ketiga atau kelompok ketiga, fatahtu al-baba. Aslinya fataha, membuka. Di sini ada ta yang disebut dengan ta mutaharrikah, ya, huruf ta yang berharokat. Di sini harokatnya dhammah. Di sini menunjukkan pelakunya saya, ya, baik laki-laki maupun perempuan, sama tulisannya, tu gitu ya. Saya membuka pintu. Maka bisa kita lihat harokat dari huruf terakhir fi'il madinnya, fa, ta, ha menjadi fatah, menjadi sukun. Maka bisa kita simpulkan di poin ketiga ini bahwa fi'il madin akan mabniun ala sukun jika dia bersambung dengan ta al mutaharrikah, atau bahasa lainnya jika pelakunya adalah saya di sini misalnya. Ingat, ta al mutaharrikah bukan cuma saya, anta dan anti pun nanti disebut dengan ta al mutaharrikah. Talaqqaftul qurata, saya menerima bola, menerima operan bola, itu namanya talaqqaf. Dari kata talaqqafa, karena bersambung dengan ta al mutaharrikah, maka di sini menjadi mabniun alas sukun. Karena tidak mungkin talaqqafatu, nah gitu ya, ganjil didengarnya. Begitulah bahasa, terkadang alasannya hanya sekedar ganjil atau tidak enak diucapkan. Al-qura artinya bola. 9. Akhadtu jaizatan, saya mengambil sebuah hadiah. Lihat, aslinya akhadha. Di sini juga menjadi mabniun ala sukun. Jadi poin yang berikutnya adalah fi'il madin akan mabni ala sukun jika bersambung dengan atau pelakunya ana, atau bersambung dengan ta al mutaharrikah. Nah, ta al mutaharrikah yang berikutnya di sini apa? Di sini adalah anta. Sodaqta fi qaulika, kamu jujur dalam ucapanmu. Aslinya sodaqo menjadi sodaqota, sukun ya. Kemudian juga adalta, aslinya adalah engkau berlaku adil dalam hukummu. Aslinya adalah menjadi sukun, mabniun ala sukun. Ini jenis ta mutaharrikah yang kedua, yaitu ta yang menunjukkan anta pelakunya, kamu laki-laki sendiri. Kemudian ahsanta ilan nas, kamu telah berbuat baik kepada manusia. Jadi yang berikutnya tadi adalah fi'il madin akan mabni ala sukun jika bersambung dengan ta al mutaharrikah. Selanjutnya masih mengenai mabni ala sukun selain dengan ta al mutaharrikah, juga jika bersambung dengan nunun niswah, nun yang menunjukkan 3 orang perempuan sebagai pelaku atau yang mengalami sebuah peristiwa, atau ke atas 4, 5, 6. Misalnya di sini ta'allama, karena pelakunya di sini al-banat, anak-anak perempuan, jama itu 3 ke atas, maka jadi ta'allamna, mabniyun ala sukun. Anak-anak perempuan itu belajar al-hiyakah, menjahit. Fokus kita sini, ta'allamna. Aslinya ta'allama menjadi ta'allamna, mabniyun ala sukun. Kemudian nomor 14, al-ummahatu at'amna auladahun. Para ibu-ibu itu, jamaknya 3 ke atas, aslinya at'ama menjadi at'amna, memberi makan auladahun, anak-anak mereka. 15. Al-fatayatu rattabnal ma'idah, para pemudi itu, ya, jamak 3 ke atas, merapikan meja makan. Aslinya rattaba mabni alal fathi, aslinya menjadi mabni ala sukun karena pelakunya adalah jamak perempuan 3 ke atas. Yang berikutnya mohon maaf, fi'il madin akan mabni ala sukun juga jika pelakunya adalah nahnu, kami atau kita, yang disebut dengan na al-fa'ilin. Karena nanti ada na al-maf'ul, al-maf'ulin, objek, tapi di sini pelaku. Kharajna ilal hukul, kami keluar atau kita keluar menuju ladang-ladang. Lihat, mabni ala sukun. Istansyaqnal hawa an-naqi, kita menghirup. Istansyaqa menjadi istansyaqna al-hawa, udara yang jernih. Qatafnal azhar, kami memetik bunga-bunga. Baik teman-teman, pembahasannya tidak perlu kita bahas. Kita langsung ke kaidah saja. Al-qaidah di halaman 21. Al-fi'lul madhi yubna 'alal fathi illa. Fi'il madhi itu akan mabni 'alal fathi. Tetap mabni 'alal fathi jika belum bersambung ittasalat bihi dengannya wawul jamaah.
Karena kalau sudah bersambung dengan wawul jamaah dia bukan mabni alal fathi lagi, tapi mabni fayubna alad dom, mabniun alad dom. Jika pelakunya 3 orang laki-laki, 4, 5, 6 dan seterusnya. Awit tasalat bihi ta'ul mutaharrika, atau jika bersambung dengan ta mutaharrika, yaitu pelakunya ana dan anta serta anti. Kemudian yang berikutnya jika pelakunya nunun niswah. Jika pelakunya adalah jamak perempuan, maka dia juga mabni ala sukun seperti tadi yang sudah kita bahas. Kemudian juga mabni ala sukun jika pelakunya adalah nahnu adalah alal fa'il yang menunjukkan pelaku. Karena sekali lagi ada na yang menunjukkan objek. Misalnya dorobana al ustad atau allamana al ustadu. Ustad telah mengajari kami. Di sini kaminya sebagai objek. Maka bisa kita simpulkan sekali lagi, fi'il madin itu mengalami 3 atau memiliki 3 jenis mabni. Pertama mabni alal fathi jika pelakunya dia laki-laki sendiri atau belum bersambung dengan wawul jamaah atau ta mutaharrika dan nunun niswa serta atau belum bersambung dengan na al fa'ilin. Dan dia akan mabni alad dom jika pelakunya atau bersambung dengan wawul jamaah. Pelakunya jamak laki-laki 3 ke atas. Dan akan mabni ala sukun jika bersambung dengan 3 hal atau pelakunya 3 oknum, 3 jenis oknum. Pertama tak mutaharrika yaitu tu dan ta ti ya, ana, anta dan anti. Atau jika bersambung dengan nunun niswa juga akan mabni ala sukun jika pelakunya perempuan jamak atau nahnu yang merupakan pelaku. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Barakallahu fikum. Jika belum ada yang dipahami atau kurang jelas dari penjelasan saya, silakan berkomentar di kolom komentar, tentu dengan bahasa yang mudah dicerna dan sopan. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.